Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Unjuk rasa penolakan daerah otonomi baru dibubarkan polisi. Pemerkosa 4 wanita diringkus polisi. Peringati Hari Bersepeda Internasional, ratusan warga Merauke goes bareng keliling kota Merauke. Unjuk rasa penolakan daerah otonomi baru atau DOB berlangsung di sejumlah daerah. Di kota Jayapura, polisi membubarkan unjuk rasa yang tergabung dalam petisi rakyat Papua. Mereka kembali menggelar unjuk rasa namun dibubarkan karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Massa berjalan kaki dari Expo Waena namun dihadang polisi. Mereka juga berkumpul di sejumlah titik yaitu di Jalan Biak dan Perumnas 3, namun tak diberi kesempatan berorasi. Jadi memang ada titik pergerakan yang sudah kami himbau dari kemarin. Tidak ada yang melakukan lepas. Tapi ada beberapa kelompok yang memang tidak paham apa yang polisi himbau. Ya, padahal kemarin kita sudah bilang kami akan fasilitasi. Kami akan melakukan mediasi supaya kami antar ke DPR. Tapi pagi-pagi mereka sudah menutup jalan. Ya. Dan kelompok ini melawan petugas. Sudah kita himbau. Jangan tutup jalan, ya. Nah, memang kelompok ini yang kemudian ya sedikit kita melakukan upaya pencegahan agar tidak nanti mereka lebih luas mengganggu lingkungan sekitar. Sementara di Mimika, ratusan orang juga berunjuk rasa menolak DOB. Mereka berkumpul di halaman gereja Kingmi, membawa spanduk sambil berorasi. Polisi membubarkan unjuk rasa ini karena berbau makar. Mereka sempat bergerak menuju gedung DPRD dan meminta bertemu dengan anggota DPRD yang bersedia menerima aspirasi mereka. Saya kira ini aspirasi ini sudah serahkan baik, aksi ini sudah jalan baik, dan saya kira ini sudah untuk akan atur waktu untuk akan serahkan aspirasi. Mereka sudah serahkan aspirasi, maka kami juga bisa pulang dengan baik-baik dan kami akan melanjutkan aspirasi ini. Sebaliknya di Sorong, sejumlah kepala suku mendukung pemerintah menambah daerah otonomi baru, khususnya Provinsi Papua Barat Daya. Melki Osok, salah satu perwakilan kepala suku, mengatakan daerah otonomi baru ini akan membuka peluang lapangan kerja baru di Papua Barat karena wilayah ini memiliki SDM dan sumber daya alam yang memadai. Supaya ada keadilan. Kenapa? Wilayah Papua Barat Daya ini cukup luas. SDM-nya, SDA-nya semua siap. Tinggal membutuhkan provinsi ini hadir. Kalau ada yang tidak setuju itu wajar-wajar saja di situasi politik ini. Tapi kami yang ada di Sorong Raya ini merasa penting, merasa sangat membutuhkan satu provinsi yang disebut Provinsi Papua Barat Daya. Perjuangan ini cukup lama. Dan mari anak-anak muda yang sudah selesai kuliah punya jasa cari pekerjaan. Kenapa tidak bersyukur dengan hadirnya Provinsi Papua Barat Daya? Jadi mari ini kebutuhan. Kebutuhan yang perlu kita singkapi, kita terima dan ya masing-masing boleh dengan gaya. Tapi kami dari lintas suku merasa ini kebutuhan, kepentingan yang harus diakomodir. Dukungan yang sama juga diberikan tokoh adat MP Sauyai. Kami tetap mendukung kebijakan pemerintah yang pada hari ini telah menyatakan bahwa ada empat provinsi akan terjadi di tanah Papua. 3 di Provinsi Papua dan 1 di Provinsi Papua Barat, yaitu Provinsi Papua Barat Daya, yang berkedudukan ada di Sorong Raya, itu kota Sorong. Karena peraturan pasti kedudukan provinsi itu ada di sebuah kota. Oleh sebab itu hal ini kami sangat bersyukur, berterima kasih untuk Tuhan yang telah memberikan kekuatan, memberikan hikmat, memberikan tenaga untuk baik kepala-kepala suku, tim percepatan tetapi juga presidium dapat melakukan hal yang besar ini. Sehingga bukan kemampuan kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan berikan kemampuan itu untuk kami dapat melakukan itu.
Provinsi Papua Barat Daya memiliki potensi alam yang memukau. Potensi ini bisa dikembangkan menjadi industri pariwisata yang bisa menggerakkan perekonomian daerah ini. Papua Barat Daya memiliki Raja Ampat, wisata Tambrau dan Kaimana yang sejak lama menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Usulan pemekaran Provinsi Papua Barat diajukan sejumlah tokoh adat dan masyarakat dan telah mendapat persetujuan Badan Legislasi DPR RI pada 30 Mei lalu. Dukungan juga diberikan Koalisi Merah Putih saat gelar diskusi publik Sabtu lalu di Manokwari yang dihadiri sejumlah tokoh intelektual Papua, LMA, Barisan Merah Putih, Parlemen Rakyat, serta unsur pemuda dan mahasiswa. Mereka menyambut baik rencana pemekaran Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Pemekaran ini menurut mereka akan memberikan manfaat kesejahteraan terhadap masyarakat adat Papua. Saya melihat manfaat DOB ini sebenarnya sangat baik sekali untuk pemerataan hak-hak penata layanan di tingkat atas hingga bawah, sehingga ada kemudahan-kemudahan yang kita alami atau kita rasakan, dan itu yang sebenarnya kita lihat. Jangan memang tadi saya sudah sampaikan bahwa pro kontra itu biasa, nanti pada akhirnya kita akan menikmati apa sih sebenarnya tujuan dari DOB. Sebenarnya hanya satu saja, tadi kita berdasarkan Pancasila untuk, kalau sesuai dengan sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu sebenarnya yang paling utama kita ingin capai. Ada pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia hingga ke tingkat paling rendah, yaitu tingkat kampung. Dan itu yang mungkin saya lihat, dan kenapa saya sampaikan seperti itu, karena yang nanti ke depan yang pasti menikmati itu masyarakat adat kita yang akan menikmati itu. Mereka meminta pemerintah pusat segera menuntaskan DOB karena memberi manfaat kesejahteraan bagi masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Setuju. Tapi di balik itu ada tetapinya. Ada tetapinya. Tolong jawab dulu otsusnya itu. Jangan pemerintah belum jawab otsus, baru datangkan dong. Otsus saja belum. Bagaimana lihat orang Papua yang sekarang ada jalan di jalan Isap Lemai, bawah kiri kanan begini. Belum jawab itu. 3 ini saja belum jawab. Pendidikan. 1, pendidikan. 2, kesehatan. 3, ekonomi. Bagaimana pemerintah itu bisa bersentuhan di bawah Papua? Kalau hari ini dalam Papua disentuh, saya kira bagian-bagian yang hari ini menjadi sebuah salah satu contoh pemekaran hari ini. Ini kebutuhan memang. Pemekaran ini sebuah kebutuhan. Tapi untuk saat ini saya kira belum. Kalau dipaksakan, dia akan pasti berbenturan keras. Mereka juga menilai sudah saatnya masyarakat di tanah Papua diperhatikan dan diberi prioritas, serta menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Lebih jelas, rentang kendali, semua akses harus terlaksana dengan baik. Tinggal siapa orang Papua, pemimpin orang Papua harus melihat itu, orang-orang pribumi. Saran saya yang pertama, negara mempersiapkan satu lembaga di tingkat kementerian untuk membantu negara, membantu presiden, pemerintah pusat dalam rangka mengkoordinasikan semua aktivitas yang ada di Papua, entah itu DOB, pelayanan publik. Dan lembaga itu harus dibentuk untuk menghilangkan ego sektoral dari kementerian. Semua kebijakan yang mau masuk ke tanah Papua harus melalui kementerian itu. Harus melalui kementerian itu. Dan tidak boleh ada orang lain duduk di dalam kementerian itu. Berikan orang asli Papua yang duduk di situ. Rencana pemerintah membentuk daerah otonomi baru menuai pro dan kontra. Sebagian menolak karena DOB kerap dikaitkan dengan isu memisahkan diri dari NKRI. Sebagian lagi mendukung rencana pemerintah karena dengan DOB, pemerintahan bisa berjalan lebih efektif dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat. Tim Liputan melaporkan. Seorang tenaga honorer rumah sakit Ramela di kota Jayapura ditangkap polisi karena diduga memperkosa 4 orang pedagang di distrik Moratami, kota Jayapura. Peristiwa terjadi sebulan yang lalu di Hol Tekam, distrik Moratami. WPS sempat buron dan akhirnya ditangkap Satuan Reskrim Polresta Jayapura.
Modus yang digunakan WPS adalah dengan berpura-pura memesan makanan dalam jumlah banyak dari pedagang wanita. Lalu ia meminta diantarkan ke lokasi yang sudah ditentukan. Saat korban tiba di lokasi, WPS kemudian memperkosa dengan mengancam korban dengan senjata tajam. Selain memperkosa, WPS juga merampas seluruh barang berharga milik korban. Dari pengakuan WPS, kejadian dilakukan sebanyak 6 kali dengan korban yang berbeda. Dan dari 6 korban tersebut, 4 orang sudah membuat laporan polisi, sementara 2 orang lainnya belum dan masih ditelusuri oleh polisi. Dari hasil pemeriksaan, ya, ini yang bersangkutan ya, melakukan dengan modus melakukan pemerkosaan, yaitu terhadap korban-korban tentunya perempuan yang jualan. Ya, jualan di pagi hari, ya, kemudian korban dirayu, ya, disampaikan bahwa kalau jualannya ini akan dibeli untuk keperluan yang jumlah yang sangat banyak. Namun untuk melihat karyawan yang membutuhkan ini, diajaklah si korban, ya, korban diajak naik motor, kemudian diajak ke TKP yang berulang, yaitu di daerah Oltekam, ya, distrik Muara Tami. Yang bersangkutan korban diajak, kemudian disetubuhi, ya, dibawa ancaman, ya, kalau teriak, ya, akan dibunuh atau akan ditikam, ya. Kemudian setelah diperkosa, ada beberapa barang yang milik korban juga diambil secara paksa. Ini modusnya. Perbuatan WPS tergolong pidana berat yang bisa diancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Lima pemuda ini ditangkap polisi karena membuat keributan dengan sekelompok warga di Jalan Sosial Mimika Sabtu lalu. Belakangan diketahui, kelima pemuda ternyata mabuk minuman keras dan berbuat onar sehingga memancing warga sekitar yang terganggu oleh ulah mereka. Untuk menghindari keributan yang lebih panjang, polisi langsung turun tangan dan menangkap mereka serta membawanya ke Mapolsek Mimika Baru. Hingga berita ini disusun, mereka masih berada di tahanan kepolisian, menunggu hingga kondisi mereka sadar lalu akan dipulangkan. Minuman keras kerap kali memicu pertengkaran dan tindakan kriminal di Mimika, bahkan tidak sedikit menelan korban jiwa. Sementara penjualan minuman keras semakin marak, bahkan ada toko minuman keras yang dibuka non-stop alias 24 jam. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Penyidik Satuan Reskrim Polres Sarmi menetapkan 7 orang tersangka pelaku penganiayaan terhadap Sekda Kabupaten Sarmi, Elias Bakai. Ketujuh orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan menyita barang bukti dari lokasi kejadian. Selain itu, ketujuh orang juga melempar polisi yang saat itu hendak membuka blokade jalan Trans Jayapura Sarmi. Dari 7 orang yang ditetapkan tersangka, 5 orang sudah ditahan di Mapolres Sarmi, sementara 2 orang lainnya masih dirawat di rumah sakit. Barang bukti terkait dengan peristiwa tersebut, kemudian melakukan pemeriksaan para saksi-saksi, dan kemudian telah menetapkan 7 tersangka atas pemenangan jembatan Tor Kabupaten Sarmi. Jadi 5 tersangka sudah dilakukan penahanan dan 2 tersangka masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara di Kota Jayapura, yaitu tersangka atas nama ME, KS, AB, ET, JB, TS, dan EM. Ya, dijerat pasal 192 ayat 1 dengan ancaman hukuman 9 tahun. Mereka dijerat dengan pasal 192 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Sebelumnya, sekelompok warga berunjuk rasa dengan memblokade jalan Trans Jayapura Sarmi. Mereka menuntut pembayaran ganti rugi atas hak ulayat jembatan Tor Atas. Elias Bakai saat itu berusaha meredam unjuk rasa, namun justru menjadi korban. Ia dianiaya hingga babak belur sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Arthur melaporkan dari Sarmi, Papua.